Summoning Japan. Episode 9 akhir dari Kerajaan Louria. Rudal kendali udara ke udara jarak pendek untuk pertahanan diri. Versi yang disempurnakan dari rudal kendali permukaan ke udara portable tipe 91, yang ditembakkan oleh helikopter pengintai O-1 secara ajaib mengenai benda logam yang jatuh saat melacak pesawat musuh, mengaktifkan sumbu kontaknya dan dengan demikian meleset dari sasaran. Murah terbang ke arah barat. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa selamat. Jimat yang diberikan istrinya telah terlepas tanpa dia sadari. Alat komunikasinya juga rusak. Mungkin istriku membantuku. Aku merasakan sesuatu dan mendongak ke langit. Jauh di atas tempat saya terbang, banyak objek dengan ekor putih membuntuti, terbang ke arah barat dengan kecepatan luar biasa. Para penguasa timur Kerajaan Louria. Wakil Kapten Ade merasa kesal. Apa yang sedang terjadi? Para bawahannya langsung berkeringat dingin. Dengan teriakan, kontak dengan tim pengintai yang beranggotakan 12 orang itu terputus. Beberapa orang kehilangan kontak dengan kami setelah mengatakan sesuatu seperti, ini dilengkapi dengan peluru api bulat. Saat ini kami sedang melakukan penyelidikan. Metode spesifik apa yang kau gunakan untuk menyelidiki ini? Dasar bodoh. Suasana menjadi benar-benar sunyi. Jenderal Pandor mulai berbicara. Ya, tidak ada yang bisa kita lakukan. Mari kita lakukan apa yang kita bisa. Bagaimana dengan menjaga pasukan utama? 50 Wyvern akan bertugas terus-menerus sebagai penjaga langsung. Sisanya beristirahat di kandang naga Gim. Tentu saja, jika kita masih hidup, kita akan menyerang kapan saja. 50? Bukankah itu banyak? Tidak, mengingat hilangnya pasukan kita secara misterius hingga saat ini, mungkin musuh telah memperoleh kekuatan yang luar biasa. Jika pasukan kita dimusnahkan, operasi untuk merebut Kwatone ini akan gagal. Jadi begitu, sejumlah besar Wyvern melayang di langit dalam formasi. Kehadiran mereka yang megah begitu mengesankan sehingga membuat Anda merasa mereka dapat mengalahkan musuh apapun yang menghadang. Bahkan, pawai pasukan Kaisar Iblis yang legendaris pun pasti bisa dipukul mundur oleh pasukan sebesar ini. Tapi, sebenarnya siapa musuhnya? Pikiran Pandor terputus secara paksa. Dari sekian banyak Wyvern yang melayang di langit, 16 diantaranya tiba-tiba diselimuti asap dan hancur berkeping-keping. Kemudian 8 lagi. 24 Wyvern lenyap dalam sekejap, seolah-olah oleh kekuatan yang tak terlihat. Apa? Apa yang terjadi? Tak lama kemudian, 6 titik hitam muncul diam-diam mendekati langit timur. Supersonik. Masing-masing dari 6 pesawat tersebut menembakkan 2 proyektil energi. Proyektil energi tersebut terbang dengan kecepatan sangat tinggi, mengejar setiap Wyvern yang mencoba menghindarinya. Selanjutnya, 12 penunggang kuda lainnya tercabik-cabik, tubuh mereka terputus-putus, dan mereka jatuh. Bodoh sekali, bodoh sekali. Saya dapat mendengar berbagai macam suara. Pesawat itu melintas di atas wilayah udara militer dengan kecepatan luar biasa. Berbentuk seperti ujung panah, badannya dicat abu-abu, dan menyemburkan 2 semburan api dari bagian belakangnya saat melintas. Ledakan. Gelombang kejut menghantam mereka. Yang mereka lihat adalah sebuah F-15 JKI terbang di atas wilayah udara militer dengan kecepatan dahsyat Mach 2,5. Ini terlalu cepat. Astaga. Takut. Namun, tragedi tidak menunggu. Naga besi milik musuh, yang baru saja terbang pergi, kembali. Kemudian ia menembakkan 2 ledakan energi lagi. Para ksatria naga elit sedang dibantai secara sepihak. Mereka percaya bahwa banyaknya jumlah Wyvern adalah ukuran kekuatan pasukan mereka. Mereka berpikir bahwa dengan jumlah Wyvern sebanyak ini, mereka bahkan bisa mengalahkan naga dewa api. Namun itu dikalahkan secara sepihak, persis seperti dalam sebuah permainan video. Brengsek. Pasukan elit Wyvern dimusnahkan dari atas. Tak lama lagi, sejumlah besar naga besi besar akan terbang datang dari langit timur. Banyak sekali hal yang berjatuhan. Hilangnya pasukan pendahulu terlintas di benak Jenderal Pandor. Apa itu? Ada sesuatu yang terjatuh. Seseorang angkat bicara. Perlahan-lahan. Milikku sendiri. Kehidupan. Ini akan segera berakhir. Tiket sekali jalan. Alam baka semakin dekat. Lampu. Kobaran api dahsyat mengepung pasukan.
Semuanya terjadi dalam sekejap. Jenderal Pandor meninggalkan dunia ini dalam kilatan cahaya. Ksatria Nagamura terbang ke arah barat. Kuatoine telah meremehkan kaum barbar. Namun, apa yang dilihatnya selama pengintaiannya adalah kehancuran pasukan pendahulunya di sebelah barat kota benteng Ejei. Mungkinkah Raja Iblis telah bergabung dengan kerajaan Kuatoine? Mustahil. Mungkinkah itu kerajaan sihir kuno yang legendaris? Apakah waktu kebangkitannya, seperti yang tercatat dalam legendanya, akhirnya tiba? Sebuah dongeng, yang konon dikenal oleh semua orang di dunia, terlintas di benak Mura. Dahulu kala, hiduplah sebuah kerajaan besar yang menguasai dunia. Sebuah kerajaan magis kuno, memerintah semua ras dengan kekuatan yang sangat besar. Setiap individu memiliki kemampuan magis yang jauh lebih besar daripada manusia, pengetahuan yang maju, dan peradaban superior yang membuat mereka ditakuti oleh ras lain. Karena peradaban mereka yang sangat maju, mereka memberontak melawan para dewa. Para dewa yang murka melemparkan sebuah bintang ke benua Latistor, tempat sebuah kerajaan sihir kuno pernah berdiri. Menyadari bahwa mereka tidak dapat mencegah jatuhnya bintang tersebut, Kekaisaran mendirikan penghalang di seluruh benua Latistor, melancarkan mantra penjelajah waktu pada benua itu, dan memindahkannya ke masa depan. Meninggalkan sebuah lempengan batu yang tak dapat dihancurkan, bertuliskan kata-kata, ketika waktu kebangkitan tiba, dunia akan sekali lagi tunduk kepada kita. Dikatakan bahwa manusia mengalahkan, menyerap, dan memusnahkan beberapa kaisar iblis yang selamat yang tinggal di pinggiran benua Latistoa, dan hal ini menghasilkan terciptanya Kekaisaran Suci Miricial, negara terkuat di dunia, yang diakui oleh semua orang. Oleh karena itu, dikatakan bahwa Kekaisaran Suci Miricial takut akan kebangkitan kembali Kekaisaran Sihir Kuno. Mura mulai curiga bahwa musuh yang mereka lawan mungkin adalah sebuah kerajaan sihir kuno. Pemusnahan pasukan dahsyat berjumlah 20.000 orang, bola api Orbment yang melacak, semuanya di luar jangkauan pemahaman. Boom! Boom boom boom! Bunyi gedebuk tumpul bergema. Di hadapan kami, kobaran api yang dahsyat membumbung tinggi, seolah-olah gunung berapi telah meletus. Tidak mungkin tempat itu. Sebuah firasat buruk menyelimutinya, dan dia bergegas kembali ke pasukan utama. Ketika dia mencapai langit di atas pasukan utama, aku tahu firasatku telah menjadi kenyataan. Di sana berserakan sisa-sisa hangus dari apa yang dulunya adalah tubuh manusia. Beberapa hari kemudian, Jinhardt, ibu kota kerajaan Lauria, Kastil Hart. Setelah 6 tahun berusaha, dengan dukungan dari kekuatan-kekuatan besar dan menerima kondisi yang memalukan yang dapat digambarkan sebagai penaklukan, mereka akhirnya mencapai penyatuan benua Rodenius dengan pasukan yang pelatihannya diasah melalui pendidikan militer ala kekuatan-kekuatan besar. Mereka menginvestasikan sumber daya hingga batas maksimal kekuatan nasional mereka, meminjam uang selama beberapa dekade, dan akhirnya membangun sebuah angkatan bersenjata. Mereka mengambil setiap tindakan pencegahan, seperti menguji air dengan cermat sebelum menyeberangi jembatan, untuk memastikan perbedaan kekuatan militer yang signifikan. Mereka seharusnya menang telak. Inilah sebabnya mengapa, dengan masuknya negara seperti Jepang, yang memiliki kekuatan luar biasa, mereka kehilangan hampir seluruh kekuatan militernya. Awalnya, kita seharusnya memperlakukan utusan Jepang yang datang untuk menjalin hubungan diplomatik dengan hormat. Kita seharusnya meneliti negara itu lebih menyeluruh. Sebuah bangsa barbar tanpa Wyvern? Sama sekali tidak. Bukankah ini negara dengan peradaban super sedemikian maju sehingga Wyvern sama sekali tidak diperlukan? Mereka kehilangan hampir seluruh pasukan mereka. Konvoi yang tersisa juga hangus terbakar bersama pelabuhan akibat serangan udara dahsyat saat berlabuh semalaman. Tentara kita telah menderita kerugian yang sangat besar, namun tidak satupun warga Jepang yang tewas di pihak musuh. Itu rasio pembunuhan yang luar biasa, bahkan melawan kekuatan besar dunia beradab, hasilnya tidak akan seburuk ini. Seharusnya aku menanganinya dengan benar sejak awal. Betapapun aku menyesalinya, aku tidak bisa berhenti menyesalinya. Musuh hampir tiba. Mesin-mesin yang menyerupai nyamuk terbang berputar-putar di langit di atas ibu kota seolah-olah mereka pemilik tempat itu. Unit Wyvern juga musnah. Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Tata-tata-tata. Tata-tata-tata. Serangkaian suara asing dapat terdengar di dalam istana kerajaan. Aku bisa mendengar teriakan para penjaga. Bang! Sekumpulan pasukan aneh, yang dihiasi dengan pola bercorak hijau, membanjiri ruang audiensi raja. Di antara mereka, ada sekitar 5 tentara yang seragamnya didominasi warna biru. Dia memegang sesuatu yang tampak seperti tongkat sihir di tangannya.
Mereka tidak membawa pedang. Sepertinya mereka semua adalah penyihir. Pikiran raja dipenuhi dengan dongeng tentang kerajaan sihir kuno dan pasukan Kaisar Iblis. Tidak. Tidak mungkin. Apakah ini pasukan Kaisar Iblis? Hark Louria gemetar ketakutan dan bertanya. Seorang pria berpakaian biru mendekati raja. Saya tidak sepenuhnya yakin apa itu pasukan Kaisar Iblis, tapi saya Aoki dari Departemen Kepolisian Metropolitan Jepang. Surat perintah penangkapan telah dikeluarkan untuk Anda di Gim, di Kepangeranan Kuato ini, karena memerintahkan pembunuhan massal. Seseorang lain memegang surat perintah itu, dan dia tidak ada di sini sekarang, jadi kami akan segera melaksanakannya. Saya akan menunjukkannya kepada Anda nanti. Tangan Hark Louria diborgol. Oke, sampai di sini dulu episode ke-9, sekaligus mengakhiri bab 1 Summoning Japan. Saya lanjutkan lagi minggu depan. Dan kita akan memasuki bab 2 dari Summoning Japan. Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya.